Halo semuanya, saya Fajar Riyadi. Saya akan mempresentasikan materi proses IPO saham perusahaan dan trading saham di Bursa Efek Indonesia. Apa itu IPO? IPO merupakan penawaran perdana suatu saham perusahaan yang pertama kalinya dilepas kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, kegiatan penawaran efek yang dilakukan perusahaan untuk menjual sahamnya kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur di dalam undang-undang dan peraturan pelaksananya. Menurut Gumanti, keputusan melakukan IPO merupakan suatu keputusan yang kompleks dan perusahaan harus memenuhi kewajibannya untuk keterbukaan informasi terhadap masyarakat. Proses perusahaan untuk go public atau IPO. Yang pertama yaitu due diligence meeting, merupakan perusahaan harus melakukan pertemuan dengan perusahaan sekuritas yang menjamin emisi efek perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu melakukan public expose atau roadshow, perusahaan melakukan presentasi terkaitnya prediksi perkembangan dan pertumbuhan di masa depan kepada calon investor. Ketiga, perusahaan harus melakukan book building untuk proses pengajuan IPO agar bisa sukses. Keempat, prospektus, perusahaan harus memberikan informasi atau dokumen dalam penawaran umum yang meliputi nilai nominal saham, harga penawaran dan jumlah saham yang ditawarkan. Kelima, proses allotment, penjamin emisi melakukan proses pembagian saham biasa kepada investor yang telah memesan. Terakhir, proses refund, apabila investor yang tidak mendapatkan pembagian saham akan dilakukan pengembalian dana tersebut. Tujuan perusahaan melakukan IPO. Hal pertama yang melatar belakangi perusahaan untuk melakukan IPO, perusahaan membutuhkan suntikan dana atau modal untuk keperluan operasional tanpa harus meminjam dari pihak bank. Kedua, ketika suatu perusahaan melakukan IPO, nilai perusahaan berpeluang bisa meningkat di masa depan. Ketiga, potensi untuk bertumbuh lebih cepat dan melakukan ekspansi bisa segera dilakukan dengan hasil lebih maksimal. Mekanisme atau cara pemesanan saham IPO melalui e-IPO. Kini Bursa Efek Indonesia memudahkan para investor untuk membeli saham melalui website e-IPO. Langkah pertama yang harus dilakukan para investor yaitu login atau daftar pada website e-IPO. Kedua, pilihlah registrasi SID dan mengisi data atau profil. Selanjutnya, klik place order, investor dapat melihat detail dan mendownload prospektus kinerja perusahaan. Lalu, investor mengisi form pemesanan, setelah itu masukkan kode OTP. Terakhir lihatlah hasil pembagian pada menu history. Dan selamat Anda mendapatkan saham IPO perusahaan tersebut. Setelah membahas tentang IPO, sekarang kita bahas tentang transaksi saham di pasar sekunder Bursa Efek Indonesia. Check this out. Apa itu pasar sekunder? Pasar sekunder adalah pasar tempat jual beli saham setelah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Adapun syarat jual beli di pasar sekunder, seorang investor tidak dapat melakukan transaksi di Bursa Efek secara langsung, melainkan melalui broker atau pialang yang sudah mendapatkan izin dari OJK dan Bapepam. Lembaga-lembaga yang harus kalian ketahui di dalam pasar sekunder, dan tentu saja lembaga-lembaga ini sudah mendapatkan izin dari OJK dan Bapepam, diantaranya. Pertama, perusahaan sekuritas, di mana perusahaan sekuritas sebagai penjamin efek dan perantara perdagangan atau disebut broker. Selanjutnya, lembaga clearing dan penjaminan atau bisa disebut LKP. LKP ini berfungsi untuk menyelenggarakan clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi efek. LKP ini diselenggarakan oleh PT KPEI. Dan terakhir, lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP. LPP ini diselenggarakan oleh PT KSEI, yang berfungsi sebagai pengelolaan rekening, serta pendaftaran pemegang rekening dan deposit efek yang mengkonversikan sertifikat efek dalam bentuk catatan elektronik atau bisa disebut CBES. Proses pelaksanaan transaksi saham di pasar sekunder Bursa Efek Indonesia. Proses perdagangan. Investor melakukan transfer dana dan pembelian suatu saham melalui broker. Broker akan melakukan konfirmasi dan melakukan buy order entry ke sistem perdagangan atau JATS. Proses penyelesaian. Broker akan menyetorkan dana investor ke KPI KSEI, dan membuat biro efek. KPI KSEI melakukan penjaminan dan penyelesaian transaksi. Broker akan mendapatkan settlement notifikasi suatu efek dan menyerahkan kepada investor tersebut. Investor akan mendapatkan settlement notifikasi pembelian dan suatu saham yang diinginkannya. Dan sama halnya dengan melakukan penjualan. Proses perdagangan. Investor melakukan penjualan saham melalui broker. Selanjutnya, broker akan melakukan konfirmasi dan melakukan sell order entry ke sistem perdagangan atau JATS.
Proses penyelesaian. Broker akan menyetorkan dana investor ke KPI KSEI. KPI KSEI melakukan penjaminan dan penyelesaian transaksi. Broker akan mendapatkan settlement notifikasi suatu efek dan menyerahkan kepada investor tersebut. Investor akan mendapatkan settlement notifikasi penjualan dan dana hasil penjualan. Akhirnya, selesai pembahasan kita tentang materi saham IPO dan transaksi saham di pasar sekunder. Semoga bermanfaat materinya dan terima kasih semuanya atas waktunya. Sampai jumpa.